Hai, welcome back. Sesuai janji kita di minggu sebelumnya, kita hari ini mau fact check dan kita mau ngomongin debat capres yang kedua. Langsung aja. Kekayaan kita tidak tinggal di republik kita. Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas. Air tanpa impor. Dalam 3 tahun ini tidak terjadi kebakaran hutan. Nah, itu dia tuh cuplikan-cuplikan dari debat capres yang kedua. Menurut lo gimana, Gem? Well, hopefully nggak pada kapok ya nonton debat-debat yang berikutnya, karena setelah kita perhatiin ternyata banyak miss-missnya tuh di dalam itu. Walaupun bahasa-bahasanya keren, kayak ibaratnya referensi keren, mungkin ada kayak apa tuh namanya kuda yang bertanduk, cuman semua itu tuh bakal esensi bakal hilang kerennya kalau misalnya nggak sesuai data. Bener banget, kemarin gue nonton sambil buka laptop, gue mantengin nih sambil ngeliat di internet bener gak dia ngomong apa, dan ternyata ada beberapa yang miss. Nah, lo mau tau apa aja yang miss? Nah, sekarang kita lempar ke Didi buat ngebahas Capres 01. Didi! Hai saudara sebangsa dan tanah air, ini dia beberapa catatan gue terkait pernyataan Capres nomor urut 1 Joko Widodo. Pak Jokowi bilang kalau impor beras turun sejak 2014. Tapi pada faktanya itu keliru, karena menurut data BPS, tahun lalu impor beras malah naik. Dan dalam 18 tahun terakhir, tahun 2015 adalah tertinggi kedua sejak tahun 2011. Selain itu, Pak Jokowi juga bilang selama 3 tahun terakhir ini gak ada kebakaran hutan. Dalam 3 tahun ini tidak terjadi kebakaran hutan. Tapi faktanya sih menurut data dari Kementerian LHK, itu salah karena kebakaran masih ada. Ini datanya. Jokowi juga sempat nyebutin kalau ada 11 perusahaan tersangka kebakaran hutan yang dikenakan sanksi sebesar 18,3 triliun rupiah. Tapi pada nyatanya sih belum ada yang diproses ataupun bayar ke negara. Next, katanya juga pemerintah pengen ngegenjot jumlah startup di Indonesia hingga angka 1000. Tapi menurut fakta dari Kemenristek, katanya tuh sekarang aja udah 956 startup di Indonesia. Jadi sebenarnya target 1000 tuh maksudnya apaan? Sebenarnya nggak cuma itu aja sih, cuman segitu dulu dari gua. Thanks for your attention. Kembali ke Angge dan Gini. Thank you Didi, mucho gracias, arigatou gozaimashita. Nah, ini tuh buat nambahin sedikit catatan dari Didi aja ya. Setahu gue pada malam itu tuh Pak Jokowi itu ngomong katanya hampir nggak ada konflik tuh di bagian pembangunan infrastruktur, pembebasan aktivitas pembebasan lahan, dan Iya, yang dia ngomong ini bukan sih ganti. Tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Hal KPI itu tuh ngeluarin data loh, kayak tahun 2018 dia bilang tuh sebenarnya konflik agraria itu masih banyak, dan bahkan ada data itu bahwa ada luas wilayah yang mengalami konflik agraria masih mencapai 807,17 ribu hektar. Gede juga ya. Cuman ini tuh kita nggak akan ngebahas 01 aja. Kita jelasnya itu kita punya catatan untuk Pak Prabowo juga. Kita lempar ke siapa? Zata. What's up, Angge sama Gemi? Gantian nih, Ge. Biasa kan lo yang di sini, gue jadi moderator. Oke deh, gue bakal ngebacain catatan gue seputar pernyataan Capres 02 di debat kedua kemarin. Yang pertama nih, Pak Prabowo Subianto sempat bilang ada 3 masalah utama terkait tolak ukur keberhasilan suatu negara menurut PBB. Yang pertama, berhasil menyediakan pangan, energi, dan juga air tanpa impor. Faktanya nih guys, nggak cuma 3. PBB menetapkan 17 agenda penting terkait pembangunan berkelanjutan suatu negara. Thank you. Next. Nih yang kedua nih, Pak Prabowo juga bilang bahwa kekayaan Indonesia nggak bisa dimanfaatkan dengan baik karena kekayaannya nggak pernah menetap di dalam negeri. Well, the truth is, sejak teks amnesti diterapkan, menurut Dirjen Pajak, Indonesia berhasil ngebalikin lebih dari 140 triliun dari 1000 triliun kekayaan Indonesia di luar negeri sana. Wow, banyak banget ya. Oke, yang ketiga, Pak Prabowo juga bilang jika nantinya ia terpilih di bawah kepemimpinannya, Indonesia bisa menyediakan pangan sendiri tanpa impor dari negara manapun. Tapi yang udah-udah nih, nggak ada negara di dunia ini yang benar-benar nggak impor. Misalnya aja, Jepang itu impor sayuran sama ikan loh dari Indonesia. Segitu lo pada tahu kan, Jepang negara maju tapi mereka masih impor. Tahu gak kenapa? Soalnya nggak semua tersedia di satu negara. Oke deh, segitu aja catatan dari gue. Balik lagi ke Angge dan Gemi. Thank you Zat. Ada satu hal yang menurut gue agak cheap shot ya, kayak waktu terakhir pasangan 01 itu nyebut soal tanahnya Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas. Pribadi, dan ada aturan dalam KPU bahwa tidak boleh menyerang pribadi. Di luar dari itu juga gue ngeliat debat kali ini juga aside from that ya, emang agak kurang seru ya. Yang ngecewain itu ibaratnya masa serunya itu di luar debat.
Iya. Kayak di dalam debat gue liat Pak Prabowo sebagai oposisi yang seharusnya lebih agresif dan menyerang, dia kelihatannya agak terlalu santai menurut gue, sehingga dan maksudnya kayak kita ngelihat kan sebenarnya di bagian pertahanan ini juga banyak fact-fact yang agak meleset. Di dalam bagian Pak Prabowo itu fact-factnya juga ada yang meleset, tapi tidak ada yang saling menyerang fact-fact meleset ini gitu loh. Jadi kayak mereka nggak call out kesalahan masing-masing, dan kebanyakan narasumbernya cenderung untuk ya setuju-setuju aja pendapat satu sama lain, entah mereka terlalu baik atau mereka nggak understand the substance atau gimana. Jadi ibaratnya kayak bagian menghormatinya di bagian mana, terus iya. meleset semuanya meleset jadi nyampe fakta. Makanya, juga. cuman gue salut juga sama beberapa kakak-kakak dan om-om dan mas-mas dari Demokrat yang terakhir mereka menunjukkan ketidaksetujuan mereka kepada KPU. Mereka memprotes salah satu pasangan nomor 1, dan gue setuju sih di sini karena ya namanya ada sebuah kesalahan ya. Iya, gitu kan, dan dia kalau emang harus tegur, benar, supaya ini nggak terjadi lagi. Benar. Nah, ini sekarang yang bisa kita harapin untuk kedepannya nih ya, yang pastinya debat cawapres. Ini seperti yang Pak Andi Malarang bilang nih ya, ini berarti kita udah pernah ngeliat nih, Pak Jokowi dan Pak Prabowo tuh udah pernah sebelumnya, dan sekarang kita ngeliat lagi. Ini kita ngeliat kita ngeliat something new nih sekarang nih, Pak Maruf Amin dan Pak Sandiaga Uno. Ini semoga aja tuh mereka tuh nggak usah lah ngomongin hal-hal yang nggak penting, saatnya mereka unjuk gigi mereka itu siapa. Dan di sini kita juga bisa lihat apakah wakil dari kedua capres ini bisa membantu atau mempengaruhi elektabilitas para calon presiden ini. Bener. Nah, oke. Itu mungkin sekian dari kita aja. Yang penting jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.